Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu waktunya di siang-siang ini. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat kami bagikan atau saya ingin berbagi hal baik terkait dengan pembelajaran yang selama ini kami lakukan di program guru penggerak angkatan ke-6. Jadi saya dan rekan-rekan 5 guru yang lainnya tergabung dalam program guru penggerak angkatan yang ke-6, gelombang yang ke-6. Untuk materi atau hal yang ingin kami bagi adalah tentang budaya positif di lingkungan sekolah ini. Ini adalah video dari pengantar tentang budaya positif di sekolah. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada guru disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun belajar mendampingi murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari berkembang. Belajar adalah modal besar pelajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam waktu ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang mendapatkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tantangan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar. Itu adalah pengantar mengenai budaya positif. Jadi budaya positif, ketika kita mengenal dua kata ya, yang pertama budaya, berarti kan kalau dalam dunia sejarah, budaya itu ada 7 unsur. Salah satunya itu tentang terkait dengan pengetahuan, terkait dengan ilmu, terkait dengan teknologi, bahkan tradisi dan juga kebiasaan atau adat istiadat dan agama. Jadi ketika budaya itu berkembang dengan positif, maka akan menjadikan, secara otomatis akan menjadikan kultur yang ada di lingkungan tersebut menjadi positif. Misalnya kultur siswa, kultur guru, dan yang lebih tinggi lagi tuntutannya nanti, ketika budaya positif di sekolah ini dapat dikembangkan dengan baik, maka visi misi sekolah dapat dijamin akan menjadi visi misi yang sangat positif untuk perkembangan atau kemajuan pendidikan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Kebomas. Saya mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantoro, ya, guru besarnya dari program guru penggerak ini. Jadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Intinya guru itu ibarat seperti petani, yang mana tugasnya adalah menanam padi. Nah, tugas menanam padi, sebenarnya petani itu tidak menjamin bahwa padinya akan bertumbuh dengan baik. Itu kan tergantung dari bagaimana proses penyiramannya, bagaimana pemberian pupuknya. Bahkan padi yang ada di, kebetulan saya berada di keluarga petani, jadi padi yang ada di tanah yang sebelah sini dan sebelah sini mungkin treatmentnya berbeda. Mungkin nanti ketika diberi pupuk yang sama, hasilnya bisa berbeda. Jadi itu ibaratnya kita. Jadi kita itu ibarat seperti seorang petani yang memberikan pupuk, memberikan sebuah penyiraman. Namun seberapa banyak pupuk yang diberikan, seberapa besar air yang diberikan kepada padi, itu kan tergantung dengan yang padi tersebut, kualitasnya atau jenis padinya. Seperti halnya ketika kita di kelas atau di sekolah,
seberapa besar anak itu diberikan pengetahuan atau wawasan, seberapa lama atau seberapa mungkin di kelas ini pengetahuannya sudah levelnya sudah tinggi atau high order thinking, namun di kelas sebelahnya masih belum. Jadi kan itu adalah tergantung dari kelasnya masing-masing. Itu ibaratnya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas 10 tentu tidak asing dengan namanya profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi ini dari kata different atau berbeda, sehingga pembelajaran yang harus diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas haruslah berbeda di tiap-tiap anak. Bahkan ada tiga diferensiasi. Yang paling pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu berarti pemberian materi kepada anak A dengan anak B itu berbeda. Misalnya anak A ini tahapnya masih belum berkembang, maka diberikan materi yang lebih dasar, kayak masih belum tahu sama sekali. Misalnya anak-anak siapa tahu tradisi-tradisi di Gresik. Nah, ada anak yang sudah hafal banget karena mungkin kultur dari rumah, pengetahuan awal ketika di SMP dan sebagainya. Ada yang belum tahu sama sekali. Ada yang bahkan belum tahu tradisi itu apa. Tidak bisa membedakan. Jadi ada namanya diferensiasi konten, perbedaan dari konten-konten yang diberikan. Ada yang namanya diferensiasi proses. Pemberian ketika kita memberikan sebuah tugas atau sebuah kayak namanya project, prosesnya harus berbeda-beda di tiap anak. Ada anak yang prosesnya itu langsung sat-set-bet kayak gitu nih. Jadi dia diberikan kata A, langsung dia secara urut menyelesaikan tugasnya. Ada yang secara proses itu lambat. 1 minggu sudah digoreng ke 1 minggu ditanya sudah sampai mana anak-anak, itu tugasnya kemarin apa Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada anak seperti itu, ada yang lambat. Jadi itu prosesnya harus berbeda. Ada yang paling susah itu anaknya diam. Ditanya sudah sampai mana yang nggak jawab, ditanya sudah selesai ya bingung. Nah, ternyata anaknya nggak paham. Nah, itu prosesnya berbeda. Nah, itu diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini bahwa kita ketika memberikan anak-anak itu sebuah proyek atau pengalaman belajar dengan berbasis proyek, itu proyeknya nggak boleh satu, harus banyak jenisnya. Misalnya boleh untaring, misalnya guru bahasa Indonesia. Jadi nanti ada yang suka, misalnya kebetulan topiknya adalah sastra. Jadi ada yang membuat pantun, ada yang membuat puisi dan sebagainya. Itu namanya diferensiasi produk. Produknya berbeda-beda. Nah, dari mana menentukan diferensiasi itu? Yaitu dari kebutuhan dasar anak tersebut dan juga dari profil belajar anak tersebut. Anak itu sukanya itu bikin apa? Apakah dia suka bikin video atau dia suka nulis? Apakah dia itu suka dengan namanya lebih ke bergeraknya gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan tersebut. Namun semuanya itu harus menggunakan dalam koridor profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 poin gitu. Ada yang berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan beriman. Saya lanjutkan. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol kita. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini penawaran baru terkait dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan, yaitu ada penawaran baru untuk menyikapi kelakuan anak, yaitu dengan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan. Ini tentang teori kontrol. Terkadang kita sebagai guru, kita seringkali seperti mengontrol murid gitu nih. Misalnya saya beri contoh, ini yang disebut teori kontrol, bahwa Bapak Ibu silakan mengepalkan tangan, mengepalkan tangan. Nah itu adalah kontrol. Sekarang saya tanya, yang mempunyai peran penuh terhadap kontrolnya saya atau panjenengan?
untuk mengepal. Nah, yang lebih berperan atau yang memiliki kontrol penuh itu apakah saya yang menyuruh atau panjenengan yang melakukan. Nah, itu adalah tentang teori tentang teori kontrol. Jadi bisa saja anaknya itu nggak mau menolak atau nah, itu nanti kan ada terkait dengan ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita mengontrol murid? Apakah dengan seperti pressure? Apakah dengan seperti motivasi kata-kata? Atau dengan kayak ketidaksadaran kayak bawah sadar gitu ya. Nah, jadi lebih persuasif. Jadi teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan itu akan berdampak dengan hal-hal positif. Dan kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita itu tidak sadar itu seperti ketika ngomong dengan anak dan anak itu melakukan kesalahan, itu seperti membuat mereka merasa bersalah. Gitu. Misalnya gini, ketika anak tersebut, saya minta tolong diambilkan ini ya. Terus anak tersebut ternyata ke sana dan ternyata tidak mengambilkan. Itu misalnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mengatakan hanya gini. Saya pernah menyuruh kamu hal yang susah tak? Gak pernah Bu. Sudah gitu aja sudah merasa bersalah kan dia. Jadi kayak saya pernah merepotkan kamu tak? Nah itu kan bukan menyalahkan anak itu, tapi kata-kata itu adalah membuat dia merasa bersalah. Iya ya saya ini salah apa kayak gitu. Nah itu namanya membuat orang merasa bersalah. Beda dengan menyalahkan. Gitu. Kemudian ada yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang seringkali kita lakukan juga ketika mengontrol murid. Kita merasa bahwa saya ini orang dewasa, berarti saya berhak mengontrol kamu dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi ini memiliki dampak domino ya. Jadi dampak domino bagi karakter dan anak. Jadi terkadang kita itu memberikan hal-hal positif, tapi yang diterima anak itu tidak. Dan terkadang ketika tidak diterima anak, kita menggunakan yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol anak tersebut. Itu nanti apakah dampaknya lebih positif atau negatif? Nah itu tergantung treatmentnya. Namun teori kontrol itu lebih banyak memiliki dampak yang kurang tepat seperti itu. Saya lanjutkan tentang disiplin. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa disiplin itu terkait dengan kepatuhan. Mungkin Pak Putra bisa menjelaskan terkait dengan di dunia konseling, disiplin itu bagaimana Pak? Jadi disiplin itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ketika kita memberikan aturan bahwa harus datang jam 7, ketika anak tersebut bisa datang sebelum jam 7, itu bisa dikatakan disiplin. Tapi ketika dia datang melebihi jam 7, itu bisa dikatakan tidak disiplin. Jadi lebih kepada mengikuti peraturan yang ada, gitu nih. Itu yang selama ini kita tangkap atau kita pahami terkait dengan disiplin. Di mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan atas faktor eksternal, tapi disiplin itu berasal dari diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mendisiplinkan anak ketika anak tersebut memang secara diri sendirinya tidak disiplin. Jadi disiplin lebih dimaknai terhadap bagaimana anak tersebut mengontrol dirinya, bagaimana anak tersebut dapat menguasai dirinya dan mengatur dirinya sesuai dengan norma-norma atau hal-hal yang dihadapi terkait lingkungan yang ia tempati. Jadi ketika di sekolah bagaimana dia berposisi, ketika dia di perpus, tentu disiplin di perpus berbeda dengan disiplin di kelas. Ketika di perpus mungkin anak-anak bisa selonjoran kakinya atau anak-anak bisa lesehan tiduran, tapi ketika di kelas ada guru mungkin tidak bisa. Jadi itu terkait dengan disiplin, yaitu tentang mendisiplinkan diri sendiri. Itu yang dikuatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin sebenarnya adalah terkait dengan bagaimana kita mengontrol diri sendiri. Tidak binasi, betul.
Ini tentang nilai kebajikan. Dari profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dari IPO, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik gitu. Ada toleransi, rasa hormat, dan sebagainya. Dan menurut teori yang lain, The 7 Essential Virtues ada 7 nilai kebajikan. Ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu masih semangat, nggih? Nggih. Motivasi. Nah, terkait dengan Pak Ali Afandi tadi mencontohkan semangat ono jajani, itu ada Bu di sini. Teori motivasi. Kira-kira apa yang disampaikan Pak Ali Afandi tadi masuk yang nomor berapa? Nomor 2? 2 nih. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi terkadang kita itu termotivasi karena satu, karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, sehingga kita tingkatkan motivasinya. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya kasih contoh misalnya, ketika kemarin saya pelatihan guru penggerak itu lebih banyak contohkan kepada guru. Misalnya saya tidak pernah datang telat, namun tujuannya untuk tidak dihukum kepala sekolah atau tidak dipanggil kepala sekolah, berarti yang nomor 1. Kemudian tujuannya saya tidak datang terlambat, tujuannya agar nanti dapat pujian dari kepala sekolah, berarti nomor 2. Dan yang ketiga, saya tidak terlambat datang ke sekolah karena memang tugasnya, karena memang jamnya jam segitu. Itu nomor 3. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, menghargai komitmen diri bahwa ketika belajar jam 7 dan seperti itu, dengan nilai-nilai yang dipercayai masing-masing orang. Ini saya kasih kuis, gitu Bapak Ibu. Yang pertama, ini jenengan jawab, apakah ini hukuman atau apakah ini konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mencatatnya karena dia terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman nih. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bagaimana? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada 2 pendapat. Mungkin Bu Nora, kenapa memilih konsekuensi? Soalnya kan dia melanggar umumnya sepatu warna hitam, berarti resikonya kan sepatunya nggak boleh dipakai. Konsekuensinya nggak pakai sepatu. Oke, jadi menurut Bu Nora karena dia tidak menggunakan sepatu warna hitam, sehingga dia ya otomatis tidak boleh menggunakan sepatu. Jadi yang terakhir adalah konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Konsekuensi itu pemberian bukan hukuman ya, imbal balik dari apa yang dilakukan murid itu, namun masih sinkron dengan apa yang dilakukannya. Katakan ketika dia mencoret-coret buku, dia harus mengganti dengan buku. Katakan kalau dia tidak memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu warna hitam, ya udah, berarti tidak usah dipakai sepatunya. Seperti itu. Jadi konsekuensi. Dan konsekuensi biasanya diberikan sesuai dengan kesepakatan awal. Ketika itu tidak ada kesepakatan, itu bisa menjadi hukuman. Kan misalnya ada anak terlambat pelajaran olahraga kemudian terlambat karena sudah disepakati harus lari 10 kali, ya berarti konsekuensinya lari 10 kali, dan itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Karena sudah ada kesepakatan di awal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensi dampaknya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan,
dan murid merasa rendah diri. Ini agak salah. Jadi konsekuensi itu terkadang memberikan dampak dalam dunia disiplin, itu dampaknya yang menyakitkan. Itu kalau hukuman sudah pasti nih. Ini kan lebih ke konsekuensi dan penghargaan. Kita pakai 2 poin yang katakanlah ini mungkin menurut Bapak Ibu ada sisi positifnya. Namun konsekuensi seringkali juga merasa membuat anak tidak nyaman. Gitu. Kemudian penghargaan. Apakah penghargaan itu efektif? Penghargaan itu ternyata dalam konsep disiplin, penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan. Misalnya ada anak di kelas, anak itu diberikan reward dari apa yang dilakukan. Itu kan mungkin hal yang normal gitu Pak Ibu. Namun pemberian penghargaan tanpa menghargai anak yang lain yang sudah berusaha itu sangat menyakitkan dalam dunia disiplin. Jadi ketika anak sudah berusaha, kemudian ada satu anak yang menonjol banget, kita beri reward, itu tidak efektif dalam dunia disiplin. Oleh karena itu, kurikulum yang terbaru tidak ada sistem perangkingan dan sebagainya. Itu adalah untuk menghargai hak diri anak yang sudah berusaha, menghargai proses anak tersebut berkembang. Oleh karena itu, dalam penilaian project itu tidak ada nilai absolut dari 0 sampai 100, tapi nilainya yaitu mulai berkembang dan sangat berkembang seperti itu. Itu untuk menunjukkan bahwa anak itu memiliki progres. Bahwa setiap anak itu, ketika anak itu tidak bisa menjawab bab 1, tapi dia bisa menjawab bab 2, itu berarti dia itu nggak bisa pelajaran itu. Bisa jadi itu adalah sebuah proses dari dia untuk mempelajari materi tersebut. Jadi terkadang penghargaan memang tidak efektif. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi adalah terkadang konsekuensi memberikan penguatan jangka pendek. Meskipun jangkanya sangat pendek, tapi konsekuensi kan berdasarkan apa yang sudah dilakukan, sehingga ada penguatannya. Namun jika tidak dimonitor, maka anak tersebut ya akan melakukan hal itu lagi. Jadi konsekuensi dapat memiliki hal positif jika kita memberikan treatment yang tepat. Misalnya anak itu tidak memakai dasi, konsekuensinya misalnya apa seperti sudah disepakati bersama. Namun ketika itu sudah minggu depan tidak gitu lagi, minggu depan tidak ada konsekuensi lagi, ya anak itu akan kembali lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi konsekuensi dilakukan secara rutinitas. Nah, yang selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita bahas. Restitusi adalah sebuah teori segitiga yang mana pemberian treatment terhadap anak ketika melakukan kesalahan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau konsekuensi anak menebus kesalahan. Kalau restitusi, anak belajar dari kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, dan guru memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi apa yang harus dilakukan murid tersebut berupa tawaran, bukan paksaan, bukan sebuah hal yang pasti kamu keliling lapangan, bukan seperti itu, tapi penawaran. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kayak dirimu kan kamu punya nilai baik-baik apa dalam dirimu, itu yang ditekankan. Sehingga anak tersebut ketika melakukan kesalahan akan disadarkan melalui kayak lihatlah dalam dirimu, apakah kamu pantas melakukan hal itu dan sebagainya. Kemudian mencari kebutuhan dasar dan fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan fokus pada solusinya, tidak pada hukuman atau konsekuensinya. Ini saya ada video mengenai penerapan segitiga restitusi di sekolah di SMA Kebun Mas ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyimpulkan dari video tersebut. Mohon maaf pemerannya saya sendiri.
saya kasih penjelasan gitu. Jadi kasusnya ini adalah Sheryl kelas 11 itu mengambil miniatur, tiba-tiba miniaturnya rusak. Namun dia tidak memperbaiki tapi mengembalikan lagi. Tidak jadi mengambil tapi dikembalikan, dimasukkan kembali. Nah, kemudian saya tanyanya gini, rusak dong. Berarti dan saya menjawab, ya Pak, maaf tadi tidak sengaja. Nah, yang saya lakukan yang pertama adalah, ya nggak apa-apa. Namanya anak kan, kamu kan nggak ada niatan untuk merusak itu. Jadi ketika rusak ya memang ya tetap salah, tapi tidak dikuatkan di salahnya, tapi dikuatkan di ketidaksengajaannya. Mungkin ketika anak lain ngambil juga sama kasusnya, nanti bakalan jatuh juga, dan nasibnya kebetulan ya pada waktu itu kamu seperti itu. Dan yang kedua yang saya tanyakan adalah tapi, ada tapinya. Jadi treatment yang kedua dalam segitiga restitusi adalah tapi. Biasanya ketika barang rusak kan kamu langsung memperbaikinya. Kenapa kok kamu tidak melakukannya? Itu adalah melihat dari dirinya. Biasanya diri Sheryl itu ketika ada barang rusak itu langsung diperbaiki. Nah itu kok nggak kamu lakukan tadi? Dan Sheryl menjawab, ya Pak, tadi saya ada inisiatif nggak sempat, jadi saya masukkan kembali. Dan yang ketiga adalah tentang kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan yang umum dilakukan. Berarti kalau ada barang rusak kamu harus ngapain? Itu tawaran. Kamu harus ngapain? Jadi anak itu diberi kebebasan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan si Sheryl menjawab, nanti akan saya perbaiki Pak. Dengan cara apa? Dengan cara nanti saya cari lem untuk saya tempelkan kembali. Jadi seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi diberi penguatan terkait tidak dari kesalahan anak, tapi dilihat dari sisi positifnya seperti itu. Dan yang kedua, melihat dari dalam diri anak tersebut, hal-hal baik yang biasanya dilakukan anak tersebut. Dan yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan bersama. Misalnya anak tidak pakai dasi, maka biasanya kan kamu pakai dasi, kenapa kok sekarang tidak melakukan? Kan anak ada alasan, ya tadi saya lepas karena gerah, jadi saya tidak pakai, atau karena saya mau ke kantin Pak, jadi saya tidak pakai dasi, saya tinggal di kelas. Tuh, kan berdasarkan peraturan sekolah bagaimana? Apakah harus dipakai terus atau boleh dilepas? Ya kan anak akan menjawab sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Biasanya kan kamu pakai terus dasinya, kenapa kok kamu sekarang melepaskannya? Nah, seperti itu adalah segitiga restitusi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan dasar yang mana ketika Bapak Ibu mengajar murid, ini adalah minimal yang Bapak Ibu pahami bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Entah itu bertahan hidup demi lulus atau bertahan hidup demi apapun, kan tergantung konteksnya. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terutama bagi anak SMA, rasa diterima ini adalah hal yang paling tinggi bagi anak SMA. Jadi rasa ingin diakui, rasa ingin diterima di lingkungannya, rasa ingin diterima di kelas tersebut. Dan yang ketiga tentang penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini adalah harus imbang 5-5-nya ini dalam diri anak. Tidak bisa ketika anak tersebut lebih menonjol di kesenangannya, maka dia mungkin ngegame terus, nggak belajar dan sebagainya. Atau dia menonjol di kebebasannya, maka dia bebas terus dan sebagainya. Seperti itu. Saya lanjutkan tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang sering kali kita lakukan. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika penerapannya di lingkungan sekolah, Bapak Ibu lebih fokus atau lebih condong di posisi kontrol yang mana. Yang pertama yaitu penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita langsung menjudge mereka, misalnya patuhi aturan sekolah, berdiri di depan. Ayo, yang tidak pakai dasi, tidak pakai atribut sekolah, silakan berdiri di depan. Itu adalah penghukum. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Ketika anak tidak pakai atribut lengkap di upacara, kemudian kita mengatakan, saya sangat kecewa dengan kamu. Itu adalah membuat anak merasa bersalah. Dan yang ketiga teman. Terkadang posisi kita kepada anak itu harus sebagai teman. Ayo yang tertib yuk, yuk baris yuk, kayak sebelah itu lo sudah baris rapi. Nah itu teman. Yang lebih tinggi lagi pemantau.
Kamu sudah tidak pakai dasi, konsekuensinya apa? Itu pemantau. Jadi kamu tidak pakai topi, berarti konsekuensinya apa? Ya Pak, berarti harus berdiri di depan. Oke, silakan. Itu pemantau. Dan manajer adalah yang memberi tawaran tadi. Kamu tahu kesalahanmu apa? Ya Pak, gini. Nah, terus gimana kamu memperbaikinya ini? Gimana kamu menebus kesalahanmu? Itu adalah manajer. Nah, harapan dari pendidikan kita yang ke depan adalah minimal kita itu lebih ke teman atau pemantau, atau yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak fokus terhadap kesalahan anak-anak aja, tapi juga mendidik, menyadarkan mereka dari kesalahannya, dan juga membuat mereka memilih sendiri. Kamu sudah salah, kamu pengennya apa untuk menebus kesalahanmu? Itu manajer. Saya lanjutkan. Ini tentang posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Selama ini kok saya seperti menghukum, berarti yuk kita tingkatkan sebagai teman, minimal sebagai teman. Selama ini kok saya membuat anak itu merasa bersalah, saya kecewa dengan kamu, saya sedih dengan kamu. Tahun kemarin kamu ranking 1, kok sekarang merosot, saya sangat kecewa. Itu memberi rasa bersalah kepada anak. Nah, maka kita tingkatkan menjadi minimal sebagai teman, pemantau atau manajer. Sehingga ketika anak itu merasa dihargai hak-haknya, maka 5 kebutuhan dasar terpenuhi, budaya positif akan terjadi di lingkungan sekolah. Saya lanjutkan, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas adalah sebagai dasar bagaimana kita menyikapi anak dan kesepakatan anak. Ini adalah seperti saya beri contoh tentang terkait penggunaan helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena ada keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kesepakatan bersama yaitu menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Itu adalah keyakinan kelas. Itu contohnya. Nggih, monggo Bu. Mungkin capek nggih. Oke. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan yang sudah disepakati bersama dan nantinya adalah menjadi dasar dari segitiga restitusi. Katakanlah salah satu keyakinan kelas itu misalnya tertib sekolah, anak-anak wajib menggunakan dasi dan topi saat upacara bendera. Berarti keyakinan kelasnya adalah menggunakan dasi dan topi saat upacara. Ketika anak tersebut tidak menggunakan, maka kita bisa mengingatkan kembali kepada anak tersebut terkait dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Berarti bagaimana upacara kan harus memakai topi kan? Nah, seperti itu. Jadi nanti akan mengingatkan anak tersebut untuk hal-hal positifnya. Saya lanjutkan. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa berupa tata tertib sekolah. Yang lebih rinci lagi adalah di kelasnya sendiri. Jadi harapannya di kelas Bapak Ibu mungkin sebagai wali kelas itu membentuk atau membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati satu kelas. Yang pertama, bagaimana caranya? Berdiskusi terkait peraturan kelasnya bagaimana. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kalau peraturan itu kan kayak hal yang di luar kita, hal yang kalau kita nggak melakukan peraturan itu kita dihukum. Tapi kalau sudah keyakinan adalah hal yang sudah dalam diri kita. Ketika masuk kelas copot sepatu, maka ketika itu menjadi peraturan itu mungkin anak-anak melakukan itu karena takut dihukum. Tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka anak itu secara tidak sengaja atau secara refleks ketika masuk kelas sudah copot sepatu. Seperti itu. Misal, ketika kita sudah membiasakan diri masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan atau kaki kiri misalnya, maka secara otomatis tanpa perlu kita membaca peraturan, kita kan pasti masuk kamar mandi menggunakan kaki yang sudah disepakati. Seperti itu. Itu adalah keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi lebih abstrak, lebih mengena di hati seperti itu. Pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif, disesuaikan dengan kondisi kelas, sedikit tapi mudah diingat dan dilibatkan semuanya, baik anak-anak maupun wali kelas. Itu Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang akan kita kembangkan atau yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, dengan harapannya adalah dapat kita terapkan
dapat kita lakukan, dapat menjadi pembiasaan kita untuk membuat lingkungan sekolah ini berbudaya positif. Dengan budaya positif, saya punya keyakinan bahwa nanti ketika budaya positif ini berjalan di sekolah kita, maka sekolah kita akan menjadi penuh dengan nilai-nilai positif seperti itu ya, atau memiliki virus-virus positif seperti itu. Dan nantinya visi misi sekolah juga terbangun secara positif. Demikian untuk selanjutnya saya ingin umpan balik terhadap Bapak Ibu, umpan balik terhadap apa yang sudah Bapak Ibu pelajari terkait dengan yang sudah saya berikan. Jadi umpan balik itu berupa apa sih yang sudah saya dapat dan apa yang ingin saya kembangkan dari poin-poin atau modul yang saya berikan. Seperti itu gitu. Ada dua poin. Yang pertama, apa yang sudah saya dapat atau hal baru apa yang sudah saya dapat, dan yang kedua, apa yang ingin saya kembangkan, apa yang ingin saya kedepannya akan saya lakukan terkait dengan sudah saya lihat atau saya pelajari di modul ini. Ya Bapak Ibu, jadi 2 poin. Mungkin mulai dari Bu Nani, monggo Bu Nani. Apa ya? Yang pertama, apa yang sudah saya dapatkan? Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Yang saya dapatkan dari modul yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, mungkin salah satunya tadi yang video dari jenengan tadi ya, itu tidak secepat menjudge anak itu langsung gitu loh ya. Tidak menghukum langsung. Kita itu kan iya, paling kan kalau lihat ada sering kan kita itu ya karena kita itu berulang, kadang kita tidak tahu kronologinya, tapi langsung menjudge sesuatu yang buruk dulu atau langsung marah dulu. Mungkin sebagai yang saya dapatkan tadi. Gitu. Kemudian yang kedua itu Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin saya kembangkan mungkin budaya positif tadi adalah kayak pemberian reward gitu ya, mungkin juga itu dulu, tapi ya tetap pada porsinya sebenarnya. Terima kasih Bu Nani. Iya. Bu Lilis bisa memberikan umpan balik apa yang Bu Lilis dapatkan dari modul ini dan ingin Bu Lilis kembangkan untuk kedepannya bagi Bu Lilis. Terima kasih atas pemberian atas kesempatan yang saya dapat dari modul yang telah disampaikan tadi tentang konsep disiplin nyata. Konsep disiplin itu maksudnya selama ini bahwa disiplin itu sesuai dengan peraturan, tapi kan ada konsep lain seperti itu. Jadi kemudian yang kedua tentang reward itu ternyata ada juga dampak negatifnya ya, kasihan sama anak yang sudah berusaha, sehingga saya kira tidak diperlukan reward dalam konteks tadi itu. Mungkin itu ya yang saya tangkap. Yang ingin Ibu kembangkan mungkin kedepannya ingin apa nih dari budaya positif ini yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Ya terkait dengan disiplin itu, jadi penerapan disiplin itu harus dengan cara persuasif dari siswa ya. Kemudian ya itu tadi reward itu dipikir-pikir dulu untuk menerapkannya. Terima kasih Bu Lilis. Mungkin Bu Eka ada umpan balik dari Bu Eka terkait dengan apa yang Ibu dapatkan. Terima kasih atas kesempatannya dan penjelasan Pak Ali. Mungkin yang bisa saya petik yaitu sama seperti Bu Lilis sebelumnya, yaitu terkait konsep disiplin yang baru, restitusi. Baru ini Bu, saya juga baru dengar dari sini. Dari modul. Cukup baik pendekatannya dan mungkin dari segi itu yang akan saya kembangkan dalam menjadi seorang pendidik. Jadi terkait dengan segitiga restitusi ini. Bu Lili Untari ngapunten bisa umpan balik. Oke, makasih. Kalau saya dalam mengajar ya, kalau ada anak yang seperti diskusi kelompok tadi jawabannya tidak sesuai harapan dengan waktu yang saya berikan, saya tambahkan. Nah, itu saya biasanya langsung menjustifikasi. Kamu itu gimana sih, sudah diberi waktu panjang kok
kok jawabannya kok dangkal sekali, analisisnya kok gak tajam. Nah itu dengan menerima ini, materi ini berarti saya harus bersabar ya, harus menemukan rasa percaya diri anak. Nak, kamu kok ya itu kurang jeli nak, ya mungkin dengan kata-kata yang lebih meyakinkan anak, membangkitkan rasa percaya diri anak. Motivasi. Itu yang harus saya lakukan dengan menerima materi dari Pak Ali ini. Kemudian contoh lagi, kalau anak terlambat, kamu berangkat kok siang, nah berarti saya harus, kenapa nak kok datang terlambat, kenapa kok bangun siang, saya harus begitu. Jadi tidak langsung menjustis kamu kok, nah itu yang saya dapat. Oke, terus apa lagi Mas? Yang ingin Ibu lakukan atau kedepannya? Nah, kedepannya berarti saya harus berteman dengan anak-anak ya, harus dekat dengan anak-anak. Jadi biarlah anak ini rasa percaya dirinya keluar, kemudian menumbuhkan semangat bahwa aku bisa, aku bisa berangkat pagi. Nah itu ya harus melalui pertemanan tadi, dekat dengan anak itu. Ngaten Pak jawabnya. Terima kasih Bu Lili Untari atas itu. Saya banyak salah dengan menerima ini. Bu Nora, monggo, mungkin ada umpan balik dari Bu Nora. Hampir sama yang lain. Biasanya kita memang kalau saya lihat tadi saya agak memang masalah yang disiplin, konsekuensi. Kita kalau pakai konsekuensi ya, selama ini konsekuensi itu sudah berjalan. Tapi kita itu tadi istiqomahnya itu susah ya. Sebulan jalan, sebulan tidak. Tapi dari pihak sekolahnya sendiri nggak ada penguatan, tindakan ya, cuma kayaknya saya istiqomah dulu, sebulan lagi dilanjutkan kok ya diam-diam aja, itu yang saya agak susah, harus gimana gitu. Jadi merutinkan konsekuensi gitu. Iya, tapi kalau nggak ada penguatan dari sistemnya, kan sebagai guru juga repot. Berarti ada perumusan, kedepannya harus ada komunikasi untuk merumuskan bersama terkait dengan konsekuensi, nanti dikembangkan dari visi misi sekolah seperti itu. Nanti akan memberikan sebuah treatment baik terhadap konsekuensi maupun restitusi yang dilakukan di sekolah. Gitu. Terima kasih Bu Nora. Untuk Pak Ali Afandi, monggo ada umpan balik dari Pak Ali Afandi. Baik Pak, ini menyangkut masalah kedisiplinan ya anak-anak. Kita akan diskusikan. Ini kita berkali-kali untuk mengingatkan anak-anak, terutama dalam masalah pemakaian seragam dimasukkan ya, atau kaos kaki terus yang hitam seperti itu ya, kemudian sepatu juga harus hitam, tapi anak-anak itu masih terus setiap kita temui atau kita jaga di depan itu pasti ada itu. Nah itu bilangkan saya berikan hukuman atau sanksi ya, termasuk anak yang lambat itu masih tetap ada setiap hari. Nah, untuk berikutnya saya menginginkan agar anak itu bisa disiplin dan tidak terlambat lagi, kemudian memakai supaya bisa sadar diri gitu. Jadi gimana kalau bisa integrasi, jadi dimulai pada dirinya disiplin sendiri, diri bisa nanti itu sadar dan tidak melanggar. Jadi nanti mungkin Pak Alevandi bisa mencoba kepada anak-anak menerapkan restitusi atau menerapkan sebagai manajer apa yang kamu lakukan. Mungkin itu akan memberikan dampak terhadap dirinya, karena yang digali adalah kesadaran diri, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Alevandi. Selanjutnya Pak Putra, monggo ada umpan balik. Yang saya tertarik itu tadi dalam penyampaian hukuman atau konsekuensi. Jadi kan ada 6 tingkatan ya. Jadi 3 tingkatan terakhir itu sepertinya kita bisa mengambil hati siswa. Oh yang posisi kontrol Pak. Iya. Jadi tidak merasa bahwa siswa dijustifikasi bahwa kamu sangat salah. Kamu sangat bersalah. Jadi kita bisa memberikan penguatan motivasi. Harus bisa berubah, tapi dengan cara yang lebih halus. Jadi untuk
saya ingin bahwa cara penyampaian yang akan saya sampaikan harus lebih halus lagi. Lebih positif. Iya, harus lebih positif juga. Terima kasih Pak Putra. Demikian Bapak Ibu terkait dengan diseminasi saya mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebagai calon bu guru penggerak, harapan saya bagi sekolah ini bisa memberikan imbas baik atau bisa mengajak bersama. Jadi kita sama-sama belajar terkait menerapkan budaya disiplin atau budaya positif di lingkungan sekolah ini. Sehingga harapan kita SMA Negeri 1 Kebomas memiliki budaya baik, budaya-budaya yang bisa memberikan pengembangan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anak. Seperti itu. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.